Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal animasi. Apa itu animasi? Animasi adalah susunan gambar pegun yang disusun sehingga seolah-olah tampak bergerak. Selain itu, animasi juga merupakan paparan pantas susunan image-image seni dua dimensi atau posisi model agar menghasilkan ilusi gerakan. Jenis-jenis animasi. Secara umum, jenis-jenis animasi dibagi ke dalam tiga kategori besar yang didasarkan atas teknik pembuatannya, yakni satu, animasi stop motion, dua, animasi tradisional, tiga, animasi komputer. Stop motion adalah sebuah teknik animasi yang dapat membuat benda diam akan terlihat bergerak. Teknik stop motion ini pertama kali ditemukan oleh Stuart Blankton pada tahun 1906, yaitu dengan menggambar ekspresi wajah sebuah kartun di atas papan tulis, kemudian gambar tersebut diambil dengan still kamera. Mekanisme ini dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang, sehingga jika pita kamera tersebut dijalankan dengan kecepatan tertentu, maka gambar hasil dokumentasi tiap frame tersebut akan tampak bergerak dan seolah-olah hidup. Animasi tradisional Animasi tradisional disebut juga dengan cell animation, karena teknik pembuatannya dilakukan pada seluloid transparan. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan ketika pertama kali film animasi dikembangkan. Eh, Film-film animasi dengan sifat dua dimensi ini dapat disaksikan di layar televisi seperti Scooby-Doo, SpongeBob, dan film-film anime yang membanjiri dunia film animasi di Indonesia. Nah, lalu software, dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, maka komputer telah menjadi alat bantu sekaligus memproduksi karakter-karakter untuk film animasi. Pada animasi komputer, animasi ini lebih dikenal dengan sebutan 3D animation, yaitu dengan kelebihan pemanfaatan, kedalaman, dan volume objek yang dapat ditunjukkan secara tiga dimensi. Saat ini terdapat banyak software-software untuk membuat animasi komputer, contohnya Soft Image, Power Animation, 3D Max, Maya, dan Property Software. Nah, ini saya akan menjelaskan 12 prinsip animasi. Prinsip yang pertama yaitu squash and stretch. Prinsip squash dan peregangan adalah prinsip yang sangat penting di 12 prinsip animasi. Ketika diterapkan itu memberikan karakter animasi Anda dan objek ilusi gravitasi, berat, massa, dan fleksibilitas. Ia mengatakan sesuatu tentang objek. Anticipation membantu mempersiapkan pemirsa untuk apa yang akan terjadi ketika diterapkan. Ia memiliki efek membuat tindakan objek lebih realistis. Staging, kita bisa membandingkan pementasan dalam animasi dengan komposisi dalam karya seni. Pementasan adalah presentasi dari setiap ide sehingga benar-benar dan jelas. Pementasan buruk membingungkan penonton yang tidak tahu harus melihat lagi dan kehilangan minat. Kita perlu membimbing mata pemirsa dan menarik perhatian pada apa yang penting dalam adegan dan menjaga gerakan segala sesuatu yang lain yang tidak penting seminimal mungkin. Strike ahead, strike ahead, and pose to pose. Ada dua teknik animasi utama, lurus ke depan dan berpose untuk berpose. Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri dan sebagian besar waktu kedua pendekatan digabungkan. Follow through and overlapping actions. Prinsip-prinsip ini dapat membantu membuat gerakan lebih realistis dan memberi kesan bahwa karakter mengikuti hukum fisika. Slow in and slow out. Menggambarkan kecenderungan hal-hal untuk beristirahat atau mulai bergerak dengan cara yang progresif sangat mudah untuk mengamati dalam kehidupan nyata. Ketika menjiwai sesuatu yang bergerak dan berhenti, jarak perlu semakin meningkat sampai mencapai kecepatan. Pada saat mana jarak akan lebih atau kurang konstan. Arcs. Sebagian besar gerakan dalam animasi bergerak di jalur melingkar karena terlihat kurang mekanis. Anda hanya mengikuti hukum fisika untuk membuat animasi Anda terlihat lebih realistis. Secondary action menjelaskan gerakan yang mendukung tindakan utama untuk menambahkan dimensi lebih ke dalam animasi. Namun berhati-hatilah untuk tidak membiarkannya mendominasi tindakan utama. Timing. Kepribadian dan sifat animasi sangat dipengaruhi oleh jumlah frame yang dimasukkan di antara setiap tindakan utama. Exaggeration.
Terlalu banyak realisme dapat merusak animasi dengan membuatnya tampak mekanis dan membosankan. Menambahkan beberapa berlebihan adalah cara yang baik untuk menghindari hal ini dan membuat animasi Anda terlihat lebih dinamis. Solid drawing. Anda perlu memastikan bahwa bentuk-bentuk yang membuat karakter Anda merasa seperti berada di ruang 3D dengan volume, berat, dan keseimbangan. Apel, ini adalah aspek karismatik dari sebuah karakter. Anda membutuhkan desain dinamis untuk membuatnya menarik. Bagaimana? Dengan menggunakan berbagai bentuk, bermain dengan proporsi, dan tetap sederhana. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.